Halo teman-teman, balik lagi dengan saya. Di sini akan mencoba menganalisa mengenai refund JD Union dari Bank BCA ke Bank Permata, di mana hal tersebut adalah G-commerce payment atau Doku. Untuk statement ini saya sempat berdiskusi dengan Mas Lingga yang berada di Bandung, dan saya menemukan beberapa polemik atau pertanyaan yang agak aneh gitu, kejanggalan-kejanggalan. Udah mulai kita bahas. Jadi dari pengguna, yaitu kita para nasabah, kan mentransferkan melalui Bank BCA, entah itu m-banking atau manual ke ATM, masuk ke virtual account milik Permata atas nama G-commerce payment, di mana hal tersebut adalah PT Doku yang dimanfaatkan oleh Olala Shop mendaftarkan virtual account untuk top up di JD Union. Nah, setelah kita melakukan telepon ke Halo BCA, kita akan mendapatkan ID kriminal. Kemudian disuruh melengkapi KTP, bukti transfer, surat kronologi, permohonan pemblokiran. Di mana ketika kita sudah melengkapi hal ini, kita itu disuruh menunggu selama 1 bulan kerja. Sedangkan kita kan inginnya proses refund ini cepat. Saran saya, kalian melakukan mengirimkan email, dan kalau bisa langsung call center ke Bank Permata untuk menanyakan, kemarin virtual akun saya ini saya transferkan melalui BCA, kalau mau mengajukan refund bagaimana? Nah, seperti itu. Paling enggak kita mendapatkan beberapa info dari Bank Permata. Setelah itu, yang atas nama G-commerce payment ini udah kita ketahui ini kan Doku. Ketika kita menanyakan ke Doku mengenai virtual account yang kita transferkan, Doku hanya memberi informasi lengkap mengenai Olala Shop itu adalah Global Mall. Sedangkan teman saya itu Mas Lingga, juga pengguna dari Doku, itu ketika mendaftarkan itu harus melengkapi KTP, NPWP, situs web, alamat lengkap, nomor aktif, email, dan apa yang dijual, apa usahanya. Soalnya di Doku tersebut harus jelas usahanya apa, usaha, terus dia jenisnya itu pedagang yang udah terpercaya apa enggak. Nah, di sini saya masih ada optimisme kalau uang yang kita top up melalui Doku, perantaranya Bank Permata, itu masih belum di withdraw semua sama si Olala Shop alias JD Union ini. Karena apa? Olala Shop mendaftarkan ke Doku kemungkinan besar jenisnya personal dengan tarik WD-nya kecil. Kecuali kalau si Olala Shop ini merupakan perusahaan besar atau pedagang besar yang didaftarkan ke Doku, ya bisa dengan WD gencar alias WD dengan banyak.
Untuk di sini kan pastinya si doku tersebut ketika didaftarin oleh si Olala Shop nggak mungkin langsung berupa perusahaan atau pedagang besar, pasti jenisnya personal. Disinilah letak optimisme kita, harus menghentikan virtual account yang diterbitkan sama Permata ini. Kalau enggak, ya di doku ini. Jadi opsi saya menyetop atau memblokir virtual account yang kita transferkan ke Permata sebelum si Olala Shop ini mengambil total gitu. Polemiknya emang di sini. Ketika kita menanyakan kepada doku mengenai Olala Shop, dia hanya menyantumkan email. Masih mending untuk Nextpay kan masih menyebutkan itu Wayangpay, dan Wayangpay menyebutkan koperasi simpan pinjam atau apa itu. Jadi masih ada detail, dan di sana dia menyantumkan nomor handphone juga, telepon. Sedangkan di doku hanya menyampaikan globalmal 19192020@gmail.com. Masa ngasih informasi cuma ini aja? Kan di sini aneh. Mungkin teman-teman yang udah mencoba berusaha pasti tahulah. Ketika udah menghubungi doku kok cuma globalmal, sedangkan syarat untuk daftar doku itu banyak gitu loh. Dan ini masih jenis personal. Kalau nanti perusahaan itu harus CEO dan lain-lain, masih lebih banyak lagi persyaratannya. Mungkin di sini ada pengguna doku atau ada pekerjanya doku, atau mungkin foundernya doku atau CEO-nya doku. Tolonglah kita kasih kejelasan mengenai Olala Shop agar kita bisa melakukan proses refund ini cepat gitu loh. Paling enggak, meskipun enggak cepat, kita ada titik terang mengenai kronologi kejadian ini. Kemudian saya lanjut berusaha sendiri. Berusahanya saya mengirimkan email ke Bank Permata untuk melakukan refund yang disediakan oleh virtual account G-commerce payment. Nah, pada poin ini jangan lupa kalian menyantumkan bukti transfer sama surat kepolisian. Kebanyakan dari teman-teman pasti cuma menyantumkan surat bukti transfer. Nah, di situ bakal ditanyakan mengenai surat bilateral antar bank. Kemungkinan seperti itu. Nah, saran saya ini jangan lupa surat dari kepolisian. Setelah itu saya dibalas oleh Bank Permata yang stafnya namanya Mas Nanang. Jadi saat ini saya pertama mengirimkan tanggal 25 September dan kebetulan dibalas dengan cepat. Saya dikasih ID pelaporan, terus dijelaskan gini bunyinya. Sesuai dengan email yang kami terima pada tanggal 25 September 2020 perihal indikasi penipuan virtual akun Bank Permata, terima kasih atas informasinya. Dapat kami sampaikan untuk pengaduan tersebut telah diajukan dengan nomor registrasi tersebut dan batas waktu penyelesaiannya 4 hari kerja. Kesediaan Bapak untuk menunggu. Kemudian saya tunggu untuk email selanjutnya.
Nah, di sini saya agak mulai menemukan titik terang. Menemukannya, dia membalas nih pada tanggal 28 September perihal indikasi penipuan virtual account Bank Permata dapat kami sampaikan berdasarkan pengecekan nomor rekening terindikasi penipuan telah dilakukan pemblokiran. Mungkin untuk teman-teman yang sama mendapatkan balasan seperti ini, ayo kita coba, semangat, optimisme, semoga bisa refund gitu. Terkait proses pengembalian dana, kami sarankan Bapak Zudan dapat konfirmasi kembali ke pihak bank asal, yaitu BCA. Di sini yang saya pakai BCA. Nah, dari email ini saya forward ke bank BCA seperti itu. Jadi setelah tadi saya dapat, jangan lupa kalian nge-follow up ke BCA. Bunyinya seperti ini: menindaklanjuti permohonan refund penipuan aplikasi JD Union 88 yang terdaftar di ID kriminal yang kita teleponkan ke Halo BCA. Pihak Bank Permata sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening terkait. Apakah bisa bantu diproses? Ini untuk pertanyaan refund dana. Lalu saya kirimkan bukti transaksi dan data saya. Ini data saya. Kemudian dibales sama Bank BCA. Sehubungan dengan email yang Bapak sampaikan, terima kasih kepercayaan Bapak menjadi nasabah Bank BCA. Sesuai email yang kami terima tanggal 29 September mengenai penipuan, kami informasikan bahwa untuk laporan Bapak diajukan masih dalam proses terkait, dan email yang Bapak sampaikan sudah kami tambahkan ke pencatatan dalam laporan. Jadi yang hasil dari Permata Bank tersebut saya forward dan sudah dilampirkan sebagai bukti pencatatan dalam pelaporan ID di bank asal saya, yaitu Bank BCA. Nah, di sini kita tinggal menunggu, semoga bisa refund. Dan saya ingin kepada teman-teman yang belum melakukan pelaporan, melakukan pengajuan refund ke bank. Pelaporan itu pelaporan ke polisi untuk meminta surat penipuan agar kalian bisa melakukan pengajuan refund ke bank. Itu tolong kalian semangat gitu, kalian usaha semaksimal mungkin. Nggak tahu ini nanti hasilnya seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya orang ikhlas, orang pasrah, itu bukan berarti udah ketipu terus ya udahlah hilang, itu bukan rezeki. Nggak seperti itu kalau menurut saya. Tapi kita mencoba semaksimal mungkin untuk mengusahakan kembali. Ketika itu memang belum rezeki kita, ya udah, paling enggak kita udah berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada saran, atau mungkin ingin sharing, atau mungkin ada yang ingin berniat membuat suatu grup untuk menganalisa cara refund penipuan hal ini. Ayo kita bareng-bareng
berjalan, kita bareng-bareng berusaha. Saya welcome, nanti saya cantumin IG saya di deskripsi, dan semoga benar-benar berhasil. Harapannya seperti itu ya teman-teman. Sekian penyampaian analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga tetap semangat memperjuangkan penipuan yang kita alami.